Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kita lanjutkan ngaji usul fikih kali ini. Ini muqaddimah ya, usul fikih utawi usul fikih wa adillatul fikih pira-pira dalil fikih. Al-ijmaliyah tukang bangsa gemblengan apa adilah wa turiqus istifadati juz'iyati lan pira-pira dalane amreh faedah juz-juze adilah. Wa halum mustafidia lan wong kang lan tingkahe wong kang amreh adilah. Jadi fokus usul fikih itu ada tiga. Dalil-dalil secara global. Dalil-dalil secara global itu ya amkhos, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, nasikh, mansuh. Terus al-amru al-itlaq yadul ala wujub, an-nahyu yaqtadi apa? Kalau ada al-amru yaqtadil faur apa tidak. Itu dalil-dalil secara global seperti itu. Al-amru yaqtadil faur misalkan. Kalau an-nahyu yaqtadil faur. Kemudian fokus kedua adalah watur istifadati juz'iyatiyah. Kalau sudah bicara dalil-dalil, berarti kalau melihat tadi itu Al-Quran hadis dalil tafsili sebetulnya. Karena dalil ijmalinya itu kaidah-kaidah usul fikih. Lalu watur istifadati juz'iyatiyah dan teknis bagaimana kita mengkaji dalil-dalil yang secara global ini bila nanti terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil lain. Nah, ini mayoritas dibahas di kitab hadis. Kemudian wahalum stafidiyah, kajian selanjutnya adalah tentang syarat-syarat mujtahid mutlak. Ya meskipun kita ngaji usul fikih bukan untuk menjadi mujtahid mutlak, tapi paling tidak kita tahu dasar fikih yang tercetak, yang tercipta, yang mudawanah itu dari mana, usul fikihnya dari mana, sehingga kita bisa mengetahui dan mengembangkannya supaya tidak tekstual, tidak konservatif kira-kira begitu. Lalu ulama terjadi khilaf, itu tadi satu takrif yang paling kita pakai. Tapi wakilah ma'rifat wakilan dingitikake apa ma'rifat ngawuri adilah. Jadi bukan dalil itu tapi pengetahuan tentang dalil itu. Terus selanjutnya wal fiqhu ta fikih ku ilmun ilmu bimin kelan hukum syariat kang bangsa syariat, amal yang kang bangsa amal, muktasabun kang den alap apa ilmu min dalil saking dalil tafsiran kang bangsa rinci-rinci. Nah, fikih itu dianalisis dalam lubul usul, yakni adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang biasa kita amalkan, entah itu secara dohir atau dalam hati. Ya kayak niat itu kan dalam hati kan. Yang diambil dari dalil tafsili. Nah ini penting saya sampaikan. Dalil tafsili itu kalau mujtahid mutlak, ya pakainya Quran hadis. Karena dia memang qadara ala istinbatil ahkam minal kitab was sunnah. Mampu menggali hukum dari Al-Quran hadis. Nah kalau kita yang mubahisin, yang belum mampu menggali hukum langsung dari Quran hadis, karena kita tidak menguasai asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, syarat-syarat rawinya, maka dalam hal ini sebagai mubahisin atau ahli basul masail, maka aslunnya bukan, dalilnya bukan Quran hadis, tapi kutubut turas al-mu'tabarah. Ini penting saya sampaikan. Kenapa harus kutubut turas? Karena kalau tidak salaf, ini kontemporer, Anda buat sendiri bisa. Buat kayak Fiqhul Islami, buat kayak Fatwa Al-Azhar, Mausu'ah Fiqhiyah. Hanya beda sudut pandangnya saja. Mereka itu nulis kajian literasi. Kalau kita basu masail kajian diskusi itu saja sebenarnya. Makanya harus kutubut turas al-mu'tabarah. Kenapa harus mutabar ya? Kalau tidak mutabar, semua orang bisa nulis kan. Maka itu penting, mutabar itu penting. Nah ini perlu saya sampaikan. Jadi dalil dalam basu masail itu bukan Quran hadis tapi pakai kutubut turas al-mu'tabarah. Paham ya? Terus saya lanjutkan. Wal hukmu tawi hukum iku khitabullahi khitabe Allah taala al muta'allaq kang den gantungaken apa khitab bi fi'lil mukallaf kelawan penggaweane wong mukallaf. Iktidoan kelawan nuntut au takhiron to milihaken wa bi amalan kelawan kang luweh umum apa newat an sumelehe. Wa utawi khitab iku alwaridu kang tumeka sababan hale dadi sebab wa syarton lan syarat wa mani'an lan manek perkara kang nyegah wa sahih lan sahih wa fasid lan fasid. Jadi garis besarnya hukum itu adalah khitab, tuntutan dari Allah Ta'ala. Ada yang tuntutan untuk mengerjakan, maka nanti konsekuensinya ya ijab. Ada tuntutan mengerjakan itu tegas, berarti ijab. Kalau tidak tegas ya nadab gitulah. Tapi kalau kemudian tuntutan meninggalkan, potensinya dua. Kalau tidak karohah berarti tahrim. Kalau memilih berarti ya ibahah gitu sajalah. Itu hukum taklifi, jadi ada wajib, haram, makruh, mubah, kemudian ada sunnah juga, itu hukum taklifi. Ya ada lah ulama mutaakhirin menambahi ada khilaful aula,
terus ada lagi makro tanzih, tidak apa-apa, ada afdol, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi dasarnya ini 5 ini dasarnya. Nah itu hukum taklifi. Kemudian ada juga hukum wad'i. Hukum wad'i itu bukan tentang halal haram tapi sah dan tidaknya. Contoh, jual beli di saat hari Jumat itu, di saat sudah diadakannya sholat Jumat itu kan fas'au ila dzikrillah wa darul ba'. Idza nudiya lis sholati fas'au ila dzikrillah wa darul ba'. Jadi maka ulama mencetuskan bagaimana hukumnya transaksi di saat ada imam khutbah, ada khotib khutbah. Ulama mengatakan hukumnya sah tapi haram. Nah ini beda, ini hukum wad'i. Hukum wad'i itu sah atau tidaknya. Lah sah atau tidak itu urusannya dengan memenuhi syarat, memenuhi sabab dan tidak ada manek. Itu kaitannya dengan sah. Makanya kalau ditanyakan bagaimana hukumnya jual beli rokok ilegal, kalau sahnya tetap sah tapi kan haram karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu melanggar undang-undang. Sehingga kalau hukum itu didefinisikan dengan khitabullah, maka fala yudraku hukmun illa minallah. Jadi tidak mungkin ada hukum yang bisa kita ketahui kecuali dari Allah Ta'ala. Meskipun orang punya akal bisa membedakan, ini kan baik harus dikerjakan, ini buruk harus ditinggalkan. Sehingga Mu'tazilah mengatakan akal itu rasulun batinun fitan bihil qalbi. Jadi bukan man uhya ilai bisyar'in wa umira bitablighin, enggak. Itu kalau versi Mu'tazilah. Kalau kita enggak. Jadi tidak bisa akal itu mencetuskan hukum ini boleh, ini enggak boleh, enggak bisa. Menurut ahli sunnah harus dari Allah Ta'ala. Fala yudraku hukmun illa minallah. Pun wa indana lain dalam gua kita anal hasan satu menit bagus wal kubahalan Allah bimana tarot tu bidami kelawan makna kaurut-urute pamodo halan dalam saknalika wal bilan sandupa yo malan dalam kongko iku syari'ane bangsa syariat. Maka menurut ahli sunnah kelanjutan dari fala yudraku hukmun illa minallah. Jadi teks wa indana ini guna untuk memfasilitasi kelanjutan teks fala yudraku hukmun illa minallah. Maka menurut ahli sunnah baik dan buruk, artinya kalau baik itu ya dikerjakan pantas dipuji orang ketika di dunia dan pantas dapat pahala di akhirat. Kalau ditinggalkan yang namanya kobeh buruk itu berarti harus ditinggalkan. Kalau dilakukan ya dicela orang di dunia, di akhirat ya dapat dosa. Ini menentukan baik buruk itu syariah nih. Jadi ukurannya bukan akli tapi syar'i, berdasarkan syariat. Paham ya? Jadi nentokno baik buruk itu loh, itu harus berdasarkan ukuran syariat. Terus wa ana syukrul mun'imi lan sak temene syukur maring Allah Ta'ala dat kang paring kenikmatan kewajiban wajib bisyar'i kelawan syariat. Jadi kita syukur pada Allah Ta'ala datnya memberi kenikmatan. Sebetulnya tidak hanya syukur, sabar, qanaah, tawadhu, kemudian supaya kita tidak iri, benci, ambisi, emosi, gengsi. Ini semua urusan di dalam ilmu tasawuf. Ini ketentuannya harus bisyar'i. Jadi kita wajib syukur itu berdasarkan syariat, bukan karena pribadi kita, bukan karena perasaan, bukan karena logika, tapi karena bisyar'i. Lalu kelanjutan teks ini wa anna lan sedune kelakuan iku lahu marana hukum iku maujud qabla yang dalam sadurunge syar'i. Berarti kalau tidak ada syariat ya belum ada hukum. Lah terus kalau belum ada hukum bagaimana? Maka dijelaskan balil amru bali utai perkarane iku mauqufun kang den kandhekaken ila wurudi maring tumekone syariat. Ya sudah ditunggu datangnya syariat. Maka dalam fikih itu biasa ada pembahasan balaghatu dakwah, salamatul hawas, kemudian iya kan? Tidak baidan anil ulama. Itu kerangka-kerangka dalam fikih. Kemudian saya lanjutkan enggak ini. Oke, mungkin sampai sini dulu, nanti kalau rame kita lanjutkan, kalau enggak rame atau belum rame ya tetap kita lanjutkan. Yang penting kan istiqomah, berapapun yang mendengarkan kan tetap ngaji. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan pemahaman, kesalahan murad, wallahu a'lam bishawab. Monggo dari teman-teman kalau ada yang mau dikoreksi monggo. Yang penting kita dasarnya mencari kebenaran. Kan saya ngaji ini kan tidak mesti benar kan, pokoknya mencari kebenaran. Jadi mari kita semarakkan, jadi diurep-urep ilmu usulul fikih, kita hidupkan ilmu usulul fikih. Fokusnya itu, fokusnya. Ya itu kalau nanti saya jelaskan semua nanti panjang sebenarnya, tapi biar tidak kepanjangan ya ini kita singkat-singkat saja. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana